Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Fadli dengan NPM 2014151018, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial terkait digitasi dan pengeditan data, kemudian pemberian data atribut dan query, kemudian analisis spasial, serta pembuatan data layout atau kartografi, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan Kehutanan. Baik, silakan disimak video berikutnya. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan digitasi dan pengeditan data, di mana sebelumnya kita akan membuka ArchMap-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih katalog. Setelah itu kita cari dulu JPG tanah dan masukkan ke ArchMap. Nah, setelah melakukan penambahan JPG tanah, kita rapikan terlebih dahulu. Dan itu kita akan melakukan yang namanya georeferencing, dengan cara melakukan penitikan pada 4 titik, dimana kita udah melakukan 4 titik sebelumnya pada praktikum sebelumnya, yaitu ini titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, dari keempat titik ini sudah kita lakukan sebelumnya, dan jangan lupa kita akan men-save titik-titik tersebut. Klik view link table, kemudian kita klik save, dan ini angka-angkanya. Kita klik save, kemudian kita pilih lokasi yang akan kita taruh, kemudian kita ketik uap tanah, ini kita save. Setelah itu kita akan melakukan update georeferencing. Nah, kemudian kita akan melakukan save file dengan cara kita mencari foldernya terlebih dahulu. Itu tinggal kita pilih yang ini aja, SHPTNWK, kemudian klik new, terus pilih save file. Untuk ininya kita menyesuaikan aja, yaitu uap tanah, dengan picture type-nya itu polygon. Setelah itu kita klik edit untuk mengetahui koordinat sistem yang akan kita pakai. Yang pertama itu WGS 1984. Kemudian kita klik OK setelah itu, dan kemudian yang kedua yaitu WGS 1984 UTM John 48S, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan cara kita mengklik layer, kemudian start editing. Karena ini agak menunggu, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita klik editor lagi, pilih mau editing windows, kemudian klik pictures. Nah, setelah itu kita klik uap tanahnya, terus pilih polygon. Kita pilih polygon, tinggal titik aja. Terus kemudian kita akan melakukan digitasi yang akan menyesuaikan pola dari peta yang akan kita gunakan, yaitu peta tanah. Nah, untuk mempermudah kita bisa perbesar gambarnya biar memudahkan pada saat melakukan digitasi dan mengetahui akurasi yang tepat untuk melakukan digitasi tersebut. Dimana kita titik awalnya di sini, kemudian kita lanjutkan ke titik berikutnya. Kalau semisalnya ini kan garis lurus, jadi cukup memudahkan, tapi kalau semisalnya nanti kayak patah-patah kayak gitu, itu harus menyesuaikan lengkungan-lengkungan dari gambar yang ada pada peta tanah tersebut. Oke, kemudian kita ke titik berikutnya, yaitu di garis yang
karena ini masih lurus, jadi kita hanya titik saja garisnya. Karena untuk mengefektifkan waktu, kita akan menggunakan SHP Tanah yang sebelumnya kami buat, yaitu sebagai berikut. Jangan lupa kita klik editor, kemudian stop editing. Nah, untuk tanahnya ini kita remove, kemudian kita menambahkan SHP yang sudah kita buat, dimana SHP-nya itu ialah tanah 1 SHP. Nah, ini kan udah dapat, kemudian kita klik warnanya, itu pilih hollow, kemudian pilih outline color warna merah, dan ukurannya itu 2. Hal ini biar memudahkan kita untuk mengetahui ke langkah berikutnya. Kemudian klik gambarnya, kemudian zoom to layer. Nah, di sini kita sudah tahu penggaris digitasi yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu dengan cara langkah-langkah yang sebelumnya begitu. Kemudian klik tanah layer lagi, karena kita akan melakukan pemotongan, yaitu dengan cara klik editor, start editing, kemudian kita pilih gambarnya, begitu kita pilih cut polygon tools. Nah, di sini kita akan melakukan pemotongan berdasarkan pada peta tanah tersebut. Nah, di sini kita bisa diperbesar maupun diperkecil, cuman biar lebih mudah kita perbesar aja. Jadi kita akan menyesuaikan pola gambar di peta ini dengan cara pada titik seperti video berikut. Kemudian kita ikuti polanya, penitikan. Oke, kita ikuti titiknya, membuat pola, menyesuaikan pembuatan titik sesuai dengan pola. Kemudian kalau misalnya kalian nggak pas, kita tinggal klik CTRL-Z juga bisa, atau klik kembali kayak gitu. Nah, ini karena masih kurang akurat, kita bisa perbesar lagi, kemudian kita ke titik berikutnya, penitikan seperti itu. Nah, karena untuk mengefektifkan waktu, kita akan menggunakan SHP sebelumnya kita buat, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama kita klik editor, kemudian stop editing, kemudian kita remove bagian SHP yang ini, kita akan menambahkan SHP yang keduanya yang sudah ada titik-titiknya. Nah, untuk yang ini sama, kita zoom to layer, kemudian yang ini kita unchecklist atau kita remove aja karena biar nggak pusing juga. Kemudian kita klik layer warnanya ini untuk merubah warna, kemudian klik hollow, kemudian kita ubah warnanya, outline colornya itu dengan warna merah dan ukurannya 2. Oke, karena kita sudah dapat di sini, dapat kita lihat ya, ada potongan-potongannya sesuai dengan pola pada gambar. Kemudian kita akan menambahkan open atribut tabel dengan cara klik layernya, kemudian klik open atribut tabel. Nah, tabelnya ini seperti ini karena sebelumnya kami udah melakukan pengerjaan. Di sini ada tabel yang berdasarkan klasifikasi. Nah, untuk warna kuning ini disebut dengan distro tabs, sama yang warna kuning yang kecil juga sama distro tabs. Kemudian untuk yang warna ungu ini dinamakan distance depth klasifikasinya, dan ini juga yang satu lagi juga distance depth begitu. Kemudian kita akan menambahkan luas dengan cara klik menu itu, kemudian kita akan menambahkan add file. Sebelumnya ini agak error terlebih dahulu, jadi kita tunggu sampai selesai. Oke, karena udah bisa, kita klik add file, kemudian kita namanya itu luas dengan tipenya tipenya double, kemudian klik OK. Setelah itu kita geser, kemudian kita klik yang bagian kolom luas ini, terus klik kanan, pilih calculate geometry. Kita tunggu, kemudian klik yes. Nah, untuk penggunanya ini, terus propertinya tetap yang area, use koordinatnya tetap yang itu, dan kita ubah ke hektar. Kemudian klik OK. Yes. Nah, karena datanya udah dapat, udah keluar. Nah, ini untuk luasan wilayah berdasarkan pada peta tersebut. Karena ini kan tabelnya, kemudian tabel berikutnya juga sama, kita penambahan tabel lagi, add file seperti
Maaf agak error, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini kita klik, kemudian kita kasih tabel dengan judul keterangan dengan tipenya itu teks, dan klik OK. Nah, di keterangan ini kita akan menambahkan sesuai yang apa yang diperintahkan pada modul. Kemudian ini kan terlalu besar, ini bisa kita perkecil dengan cara menarik si tabelnya, kolomnya. Kemudian klik kolom keterangan, kemudian pilih fill kalkulator. Karena dia keterangannya sama, jadi kita pilih yang string. Kemudian jangan lupa kita kutip, pakai tanda kutip, tulis agak peka. Jangan lupa dikutip tanda kutip juga, udah gitu klik OK. Oke, karena masih proses kita tunggu terlebih dahulu. Oke, karena udah beres, itu kita langsung ke add file yang berikutnya. Tabel penambahan kolom berikutnya add file. Di sini kita menambahkan score. Agak error lagi, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, udah baik lagi. Jadi name-nya itu score, kemudian tipenya itu double. Bisa teks juga Kak, tapi kan ini tetap angkanya sama, jadi kita pakai yang teks aja. Kemudian kita tarik lagi karena kolomnya terlalu luas. Oke, kita klik kolom score, kemudian klik kanan, pilih file kalkulator karena nilainya nanti skornya 30 semua, jadi itunya kita klik number. Nah, untuk angka itu nggak usah pakai kutip, jadi tinggal ketik aja 30, klik OK. Oke, karena udah beres untuk melakukan penambahan atribut, tabel atribut, dan itu kita klik close. Kemudian langkah berikutnya kita unchecklist dulu gambarnya, karena kita akan melakukan penambahan warna di SHP Tanah ini. Jadi dengan cara klik properties, kita tunggu agak proses. Oke. Nah, di sini kita pilih simbologi, kemudian klik kategoris, kemudian unique values. Nah, di sininya value-nya kita pilih klasifikasi, dan jangan lupa add all values. Kemudian kita bisa menambahkan warna sesuai dengan apa yang kita inginkan, bebas. Untuk warnanya ini nggak harus sama seperti pada video kali ini. Kemudian kita langsung melakukan tambahan label dengan cara label filenya tetap yang klasifikasi. Oke, kemudian kita placement properties. Kenapa kita milih ini? Biar sesuai dan tidak ada double gitu untuk labelnya. Kita pilih yang remove duplicate labels. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Oke, nanti akan berubah kayak gini. Nah, kalau misalnya ini kan udah berubah warna kan, kita udah tahu yang warna coklat tua itu kayak warna apa, kemudian ini apa. Nah, gini untuk menampilkan labelnya tinggal klik layernya, kemudian klik kanan label pictures. Nah, di sini kita tahu nih untuk yang warna coklat ini di top apps, kemudian yang coklat tua banget itu di strand depths. Oke, untuk digitasi yang berikutnya yaitu kita akan melakukan digitasi pada kelerengan. Jadi kita unchecklist dulu buat yang JPG tanah sama SHP tanah. Sebelumnya kita cari dulu nih untuk JPG yang kelerengan. Ini kan udah dapat, kita masukin aja. Namanya seperti langkah sebelumnya kayak gitu, kita katalog kemudian cari JPG kelas kelerengan. Nah, ini untuk kelas kelerengan kita udah dapat kan. Nah, ini juga langkahnya sama, sudah memasukkan peta, kita akan melakukan georeferencing. Kemudian klik OK karena kita udah melakukan penitikan sebelumnya di titik 1, 2, 3, dan 4, karena tinggal klik OK aja. Setelah itu kita save datanya, klik save. Kemudian kita masukkan di sini sampai di folder yang sama dengan judul uap kelerengan. Kemudian klik save. Oke, close. Setelah itu kita langsung update georeferencingnya.
Nah, kemudian kita akan melakukan menyimpan ini SHP itu dengan cara yang sama. Sebelumnya kita klik SHP tembakannya, kolom foldernya, kemudian klik new, pilih save file, judulnya yaitu uap kelerengan. Untuk picture type-nya sama, yaitu polygon. Oke, polygon. Kemudian kita klik edit untuk penambahan koordinat sistemnya, yaitu kita pakai yang 84 sama 48S. Satu lagi. Klik OK. Kemudian udah beres, ini kita klik OK. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita akan melakukan digitasi lagi, itu menyesuaikan pola petanya. Nah, itu kita klik kanan terlebih dahulu, terus pilih editor, start editing, kemudian kita pilih yang uap kelerengan karena kita akan melakukan digitasi yang uap kelerengan. Dan klik OK, kemudian klik editor lagi, pilih editing windows, klik pictures. Uap kelerengannya kita klik dulu. Oke, ini yang polygon. Sama ini juga kita akan melakukan penitikan berdasarkan pola gambar yang sama dari sini, ini dan selesai, pokoknya sampai ke titik awal. Itu pas selesai di titik awal jangan lupa kita double klik karena untuk mengefektifkan waktu kita akan menggunakan SHP sebelumnya yang sama. Oke, ini kita ubah dulu jadi hollow, kemudian outline colornya kita ubah jadi warna merah dan ukurannya juga sama 2 biar memudahkan kita. Klik OK. Nah, di sini kan kita udah dapet nih ya buat yang digitasi yang awal, itu bagian luarnya aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi mengenai ini cut polygonnya. Jadi kita akan memotong berdasarkan pola-pola pada peta ini, yaitu dengan cara klik editor, kemudian stop editing. Karena itu kita start editing aja langsung, terus kemudian kita pilih gambarnya, kemudian kita pilih cut polygon tools, klik OK. Oke, bentar agak ada, kita stop dulu, kita klik lagi layernya, dan editor, start editing. Nah, ininya kita pilih yang tanah 1, klik OK, kemudian pilih gambarnya, kemudian cut polygon. Nah, ini kita akan menyesuaikan pembentukan cut polygon ini, menyesuaikan gambarnya dengan cara diperbesar boleh ya, untuk memudahkan kita dan akurasinya lebih jelas gitu daripada kecil-kecil takutnya tidak sesuai itu. Diperbesar lagi. Untuk perbesaran ini opsional, jadi kalian bebas boleh opsional atau tidak, cuman agak lebih mudah dan gak menyulitkan kita pada saat penitikannya itu dengan cara diperbesar. Dan klik selanjutnya kayak gini, kita akan menentukan polanya, menyesuaikan polanya. Tadi kan agak rapi itu kan, nah itu bisa diklik yang tanda panah sebelumnya gitu. Kemudian kita melakukan penitikan lagi, ini harus sesuai biar enggak luasnya itu harus sesuai gitu, biar enggak beda. Itu menyesuaikan titik. Nah, untuk melakukan penitikan ini dari titik awal itu kita harus beres ke titik awalnya lagi. Nah, pada saat di titik awal jangan lupa kita klik double klik biar bisa kepotong. Kita tunggu sekalian penitikan. Oke, karena untuk mengefektifkan waktu kita stop editing, kemudian klik layer tanahnya, kita remove aja. Kita akan menggunakan SHP yang sebelumnya kita sudah buat, sama ini juga kita remove. Kemudian kita cari SHP-nya yaitu kelerengan, yang kelerengan SHP itu. Ini tinggal kita masuk aja SHP-nya. Oke, klik. Nah, di sini kan udah dapat tuh ya. Nah, kita klik ininya dulu, warnanya kita ubah ke hollow. Kemudian untuk outline garisnya ukurannya tetap 2, warnanya merah biar jelas. Oke. Dan klik OK. Udah beres, kita klik zoom to layer untuk melihat hasilnya. Nah, untuk gambarnya juga zoom to layer biar kelihatan semuanya.
Nah, di sini kan kita udah tahu kan, kita udah melakukan digitasi, kemudian cut polygon dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita di sini akan melakukan tahap berikutnya seperti yang pada tanah. Nah, yang tanahnya kita geser dulu biar nggak pusing. Kemudian ini sama, kita klik kelerengan tanahnya, kemudian kita akan menambahkan atribut tabel dengan cara open atribut tabel. Nah, karena kita sudah melakukan penambahan atribut tabel, ini akan hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan kita udah tahu tuh, kayak misalnya klasifikasi, kemudian luas, keterangan, sama skor. Untuk penambahannya itu hampir sama seperti pada tanah, itu dengan cara klik table option, kemudian add file, terus kita tambah kolomnya misal klasifikasi. Nah, tipenya kalau misalnya buat kayak klasifikasi, keterangan, atau skor itu tipenya tetap yang teks karena nggak ada perhitungan gitu. Oke, kita cancel aja karena kita udah ada kan klasifikasinya ini, kemudian luasnya ini. Nah, ini tinggal klik klasifikasi, fill kalkulator, klik yes. Nah, karena itu nggak usah. Oke, terus ini kita biar tahu nih ini posisinya di mana, itu tinggal kita klik aja. Oke, kita checklist dulu karena gambarnya tiba-tiba membesar. Zoom to layer. Nah, itu titiknya di situ berdasarkan penitikan yang tadi kita klik si barisnya. Nah, itu di FID nomor 1 di situ. Kayak klasifikasi yang 0,30 sampai 45%, itu ya ukuran yang gede ini yang warna ungu. Oke, kemudian kita kalau misalnya pusing, kita clear selectionnya biar nggak ada yang kepilih. Nah, ini untuk luas, sama klik kolom luas, kemudian calculate geometri itu sama yang kayak sebelumnya. Untuk yang keterangan juga sama, ini juga add file, yaitu klik score, kemudian file kalkulator, terus berdasarkan nilai yang sama gitu. Untuk curam nilainya berapa, kemudian agak curam nilainya berapa, sangat curam berapa, landai berapa, dan seterusnya begitu. Klik close. Oke, karena kita sudah melakukan atribut tabel, kita unchecklist dulu gambar kelas kelerengannya. Klik kanan, kemudian klik properties. Kita akan melakukan penambahan warna seperti langkah sebelumnya, yaitu pada tanah. Nah, ini agak loading, jadi kita tunggu. Kemudian klik symbology, klik kategoris, pilih unique values, kemudian add all values. Nah, di sini kita ganti klasifikasi. Oke, add all lagi. Kemudian untuk warnanya itu bebas, kita boleh menambahkan warna apa yang kita inginkan, jadi nggak harus terpaku warnanya menyamakan seperti pada video. Kemudian klik label untuk penambahan label, ini juga klasifikasi. Oke, kemudian placement property sama kayak installation only flash label inside polygon, sama remove duplicate labels. Dan habis itu tujuannya biar nggak muncul dua gitu loh keterangannya. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, di sini kan udah dapet nih, kita udah tahu kayak misalnya warnanya juga beda berdasarkan pola-pola yang kita dapat. Nah, kita klik si layer kelerengan luar tanah ini. Oke, oke, langsung kita klik label pictures. Nah, di sini kita bisa tahu nih ukurannya kok ini tuh lebih besar dari 45%. Nah, kita bisa lebih jelasnya lagi, kita klik ini, kemudian pilih open atribut tabel. Nah, di sini kan kita bisa tahu kan yang lebih dari 45% kan kayak sangat curam. Kemudian yang 30 sampai 45% itu kan curam aja. Tuh. Nah, itu yang lebih besar dari 45% klasifikasinya. Itu juga sama. Oke, sama. Kemudian kita coba-coba kita lihat gitu ya, takutnya nggak sesuai, jadi kita klik aja biar tahu. Nah, itu yang warna ungu itu klasifikasinya 15 sampai 30%. Kemudian yang warna coklat ini 8 hingga 15%. Klik close. Kemudian kita akan lakukan langkah berikutnya menyesuaikan pada video. Nah, untuk ini kita unchecklist yang gambarnya juga kita remove aja karena sudah tidak kita pakai. Yang tanah juga sama, karena sudah tidak pakai kita remove aja.
Kemudian langkah berikutnya ialah melakukan digitasi dan atribut tabel pada iklim. Kita cari dulu gambarnya, sama kayak sebelumnya kita klik katalog, kemudian kita cari folder yang isinya berdasarkan data-data yang kita kumpulkan nanti atau kita buat nanti. Nah, di sini kita agak nge-lag, jadi agak tunggu terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pilih yang JPG yang iklim. Untuk yang iklim itu seperti ini. Sama, kita akan melakukan penitikan dulu, terus georeferencing. Lakukan georeferencing dengan titik 1, 2, 3, dan 4. Kemudian klik OK. Dan jangan lupa untuk men-save datanya di view link table. Kemudian klik save. Kita klik ketik uap iklim. Kemudian klik save. Close. Oke, kemudian kita update georeferencing. Nah, itu kita akan melakukan penyimpanan dengan tipe save file dengan cara memilih kolom yang sama biar nggak memusingkan kita. Kemudian klik new, save file. Untuk name-nya yaitu uap iklim, kemudian picture type-nya itu kita pilih polygon juga. Kemudian koordinat sistemnya sama, kita pakai yang 84. Sama yang satu lagi itu 48S. Kemudian kita klik OK. Oke, karena udah kita boleh, kita akan melakukan digitasi dengan cara klik layernya, kemudian pilih start editing. Agak nge-lag lagi start editing, kemudian kita pilih yang namanya uap iklim, kemudian pilih editing window, kemudian kita klik dulu si layernya ini kan, sini juga sama, stop editing terlebih dahulu, dan kita klik lagi start editing. Nah, pilih yang uap iklim, salah, harusnya kita pilih yang uap iklim bukan yang kelerengan. Sama kayak sebelumnya, kita klik picture, kemudian klik uap iklimnya, kemudian pilih yang polygon. Oke, kita close. Di layer, kemudian kita akan melakukan penambahan titik itu remove, karena untuk efektifkan waktu kita akan menggunakan SHP iklim yang ada. Kita pakai SHP tanahnya dulu biar kita tahu nih buat yang langkah berikutnya tuh kayak gimana. Jadi kita pakai SHP tanah terlebih dahulu yang hanya digitasinya itu cuma di bagian luarnya saja. Oke, udah dapet. Kemudian kita klik ubah warnanya ke hollow. Selanjutnya penambahan outline of color, atau ya klik outline of color dan pilih warna merah dan ukurannya 2. Nah, di sini kita udah tahu nih kayak batasan luar atau melalui digitasinya seperti ini. Oke, kemudian untuk langkah berikutnya kita akan melakukan digitasi yang berbeda. Buat curah hujan, hewan, dan iklim ini berbeda. Jadi bisa disamakan, klik layernya dulu, kemudian editor, kemudian klik tanahnya, terus polygon. Kita pakai endpoint art segment untuk melengkung menyesuaikan bentuk gambar yang ada. Itu kita perbesar untuk memudahkan kita pada saat melakukan penitikan dari titik 1 awal ke titik 1, 2. Oke, kita tunggu karena biar tidak ada kesalahan. Ini gambarnya bisa kita zoom. Hal ini bertujuan biar kita tetap fokus di perjalanan ini. Dan kita klik pertamanya, yaitu kita perkecil dulu tadi kegedean, bisa diperkecil diperbesar dengan cara klik SH CTRL plus atau CTRL min, tuh tinggal klik
tombol plus minus aja, karena kita akan menitik ini. Kita sesuaikan dulu titiknya dari titik awal pertama ke titik awal yang akhirnya. Nah itu tinggal diklik. Oke, tinggal kita klik. Tunggu agak nge-lag sebelumnya. Oke, kita menyesuaikan lengkungan garisnya. Udah gitu, kalau misalnya udah sesuai, kita tinggal double klik. Oke, karena ini salah kan, nggak rapi, itu nggak boleh, jadi harus bagus. Masih sama karena kita ada yang salah pada saat melakukannya. Mungkin akan kita cek lagi, samanya juga tetap salah. Oke, karena untuk mengefektifkan waktu, mungkin habis ini kita akan langsung memasukkan SHP yang iklim. Tapi sebelumnya kita akan mencoba agar tidak ada kesalahan seperti ini. Gimana? Kita itu tinggal klik dan stop editing. Kita akan melakukan penambahan, tapi karena kita masih coba lagi itu bisa kayak gini, tapi tetap ada salahnya karena ada satu garis ini yang tidak sesuai, itu salah. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, oke, karena videonya udah muncul lagi, kita akan melakukan cut polygon tadi sama langkahnya. Kemudian kita klik dulu si titik awal ini, kemudian ke titik ini. Karena kita belum sesuai, kita klik kembali dulu. Nah, cut polygon tools dulu. Dan itu kita pilih end point arc segment. Nah, itu tinggal diklik aja. Dan itu kita langsung melakukan titik dari sini ke titik berikutnya. Nah, ini harus sesuai biar pemotongannya itu sesuai, tidak acak-acakan gitu. Ya, tinggal kita tunggu. Nah, ini karena kalau misalnya double klik itu bakal kayak gini. Nah, harusnya kliknya cuma sekali aja tadi ke double klik itu, tinggal titik aja sekali, klik sekali. Nah, kemudian kita menyesuaikan polanya. Kalau misalnya sudah sesuai, ini belum. Nah, kalau ini sudah sesuai, tinggal double klik aja. Nah, di sini kita udah dapat nih buat pemotongannya berdasarkan iklim yang ada. Nah, karena untuk mengefektifkan waktu, kita akan menggunakan SHP yang ada sebelumnya. Kita akan meremove SHP ini, remove. Kemudian kita akan menambahkan SHP iklim. Nah, kita zoom player dulu biar enak gitu kelihatannya. Dan kita tambahkan SHP iklim. Nah, di sini kan kita udah dapat tuh kayak garis-garisnya. Nah, ini kita ubah dulu ke hollow. Kemudian kita outline colornya itu warna merah. Kemudian ukurannya 2, klik OK. Nah, ini kan udah dapat nih dari cuttingannya. Nah, kita lanjut ke penambahan attribute table. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan penambahan attribute table juga seperti pada video kali ini. Karena udah beres, kita stop editing dulu karena itu ada yang kayak tiba-tiba nambah tabel gitu. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita klik, kita bisa tahu klasifikasi dari wilayah tersebut, ukurannya, keterangan maupun skor. Nah, yang kecil-kecil juga itu masuk gitu. Oke, ini yang ini, kemudian yang nomor 8 tuh yang ini, dan yang nomor 9 yang ini. Udah klik close. Nah, kalau misalnya ini kan masih kepilih ya. Nah, ini kita sama tinggal open atribut tabel, cuman nggak terlalu berpengaruh nanti aja. Jadi kita penambahan dulu simbologi warna kayak gitu, agak lama. Oke, kita tunggu. Oke, karena ini kayak agak mengganggu, kita close dulu aja. Kita kita matiin dulu si penandanya. Nah, itu klik itu aja. Oke, close. Kemudian kita akan melakukan warna ini, kita remove aja karena sudah tidak kita pakai. Kemudian klik layer iklim uap.
iklimnya, kemudian pilih properties, kita tunggu seperti biasa loading lagi. Oke, kemudian kita langsung di label aja, kita pilih yang klasifikasi karena di sini nanti bakal ke simbologi, jadi kita ke label dulu aja. Kemudian placement property sama remove duplicate labels, kemudian only flash label inside polygon. Klik OK. Kemudian kita simbologi, pilih kategoris, pilih unique files, kemudian file-filenya kita pilih klasifikasi, kemudian add files, kemudian warnanya bebas menyesuaikan apa yang kita inginkan. Jadi ini nggak harus sama seperti pada video, jadi menyesuaikan aja gitu. Kita pakai warna yang agak terang aja biar jelas di bagian-bagiannya. Bebas penamaan warnanya kayak gitu. Kemudian klik OK. Nah sini kan kita dapat nih gambarnya sama bagian-bagiannya juga tuh kan, udah kebeda. Nah ini kita zoom to layar. Oke, kemudian kita klik lagi si layer iklim uapnya, kemudian kita akan menambahkan label. Kan tadi kan labelnya nggak muncul kan, itu bisa menambahkan label gitu. Nah udah gitu kan kita akan melakukan yang namanya analisis spasial. Nah untuk melakukan analisis spasial, kita pilih yang si layer ininya, kita munculin dulu checklist terlebih dahulu. Kemudian ini kita akan pilih yang namanya geoprocessing. Oke. Kemudian pilih union. Nah, di sini kita menyesuaikan dari tanah terlebih dahulu. Geser tanah. Kemudian kita ke lereng dan satu lagi yang iklim. Setelah itu klik OK. Oke, klik OK. Kita tunggu. Nah di sini prosesnya agak lumayan lama untuk union, jadi kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah kalau misalnya sudah selesai, nanti bakal muncul layer baru. Di sini nanti tulisannya data overlay layer gitu. Kita tunggu aja, masih proses. Oke, kita tunggu. Nah kalau misalnya udah ada, itu judulnya kayak gini nih, tanah 2 union. Nah buat yang SHP iklim, kemudian yang kelerengan, itu bisa kita remove aja karena nggak bakal kita gunain lagi. Jadi kita bakal gunain yang SHP terbaru ini, yang layer terbaru. Nah ini hasilnya. Ya buat yang iklim kita remove aja, kemudian kelerengan juga kita remove. Oke, kita remove yang tanah juga, kita remove. Nah udah, ini kita klik yang layer ini, si tanah 2 union. Ini kita bisa ganti namanya, bebas, ini opsional, boleh diganti atau tidak, tapi biar enak aja kita ganti namanya analisis spasial uap. Oke, kalau misalnya udah beres, kita klik aja, kemudian klik layernya, pilih open attribute table untuk menambahkan skor total sama status kawasan. Nah buat di skor total sama kayak tadi, kayak table option dulu, kemudian kita add file. Oke, add file, agak nge-lag. Kita tunggu terlebih dahulu, jadi ini agak nge-lag ArchMap-nya. Oke, add file, kemudian di sini kita namanya score total. Nah untuk skor total ini kita underscore, jadi nggak bisa dua kata. Untuk skor total, kemudian ininya kita pilih teks, kemudian klik OK. Tipenya kita bakal gunain yang tetap pakai teks, kemudian klik OK. Kita geser. Nah
Di sini kan kebesaran kita bisa kita kecilin, menyesuaikan aja, ini juga opsional, jadi boleh dibesarin maupun dikecilin. Nah di sini kita skor total, kemudian fill kalkulator. Agak nge-lag, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, masih error. Kita tunggu, kemudian fill kalkulator, klik yes. Nah di sini kita langsung penambahan, kayak misalnya skor total, skor double klik ya, kemudian klik simbol tambah, kemudian skor 1, kemudian klik simbol tambah, terus yang keduanya skor 2 itu titik 2, sama tinggal double klik kemudian klik OK. Kita tunggu OK. Nah kayak gini, karena ini kan masih 00 kayak gitu kan. Nah itu ada kesalahan, itu sama kayak tadi langkahnya, tinggal klik si kolomnya, kemudian fill kalkulator, klik yes, kemudian sama kayak gitu, terus klik OK. Tapi kalau semisalnya masih error, kita bakal gunain SAP Union yang udah kita buat sebelumnya. Ini kita close aja, kita pakai terlebih dahulu. SAP nya ini judulnya UAP TNWK. Oke, kemudian yang analisis spasial UAP ini kita unchecklist aja, bisa kita remove juga. Oke, kita remove, kemudian klik UAP TNWK ini layarnya, kemudian open atribut tabel. Yang ini kita cek gitu buat apa, skor total sama status kawasannya. Skor total ini misal 10, status kawasannya di hutan produksi tetap, kemudian 80, 60, 100, 40 dan berikutnya. Status kawasan sama, tinggal klik kolom status kawasan, kemudian pilih fill kalkulatori. Agak nge-lag kayak biasanya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Nah ini kalau misalnya buat yang status kawasan, kita pilih yang select by attribute. Nah di sini di select by attribute kita cari dulu ininya apa, bagiannya, kita pilih yang status kawasan, store total. Nah ini rumusnya gini, kalau misalnya lebih kurang dari sama dengan 124, nah itu harus menyesuaikan berdasarkan arahan di modul, kemudian klik apply. Nah di sini bisa kita lihat nih yang skornya kurang dari sama dengan 124, itu datanya ada 60 yang didapat dari 71. Dan klik close. Oke, karena ini udah sesuai, kurangnya skor totalnya itu dia di 100, 90, 100, 70, 80 dan sebagainya gitu loh. Karena biar enggak masih ragu, kita coba lagi sama kayak tadi sih, cari klik status kawasannya juga kayak gitu. Kemudian kita ganti judulnya kutip 2, hutan produksi tetap, kutip, klik OK. Nah ini kan udah tahu kan, jadi yang skornya di 100 sampai 99 sampai 140 atau berapa gitu, pokoknya kayak gitu. Sama itu juga select by attribute. Nah langkahnya juga sama, cuman bedanya di rumusnya itu dirinya 124, kemudian galanya di berikutnya gitu. Sama ini juga klik N itu untuk yang berikutnya. Nah di sini kita ke skor total lagi, kemudian lebih besar dari angkanya itu 124 dan apply. Nah di sini kita bisa lihat nih yang muncul tuh ada berapa, ada 11 dari 71 data yang didapat. Kemudian klik close, kemudian fill kalkulator untuk menambahkan, tulis dulu kan, karena kan ini udah berdasarkan yang ditanding tadi. Jadi kita ganti tentang produksi tetap, kemudian kita ganti lagi juga wajah atau apa gitu.
Nah disitu kan kita bisa tahu, tinggal klik close, tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah kayak gini ntar agak nge-lag juga. Oke, karena tadi error lagi, jadi kita video berikutnya. Nah kita pakai yang SAP yang Union itu, UAP TNWK. Oke, kita tunggu loading. Klik layernya, kita pilih properties untuk melakukan penambahan warna, kemudian label juga. Oke, di sininya di labels kita pilih yang luas. Harusnya yang status kawasan, bukan yang luas. Ini salah, yaudah kita kasih simbologi dulu. Yang klik kategoris, kemudian yang value-nya kita pilih yang status kawasan, kemudian add all values, kemudian ini bisa di unchecklist, checklist juga boleh. Kita ganti warna sesuai dengan warna yang sesuai. Menyesuaikan ini bebas, jadi nggak harus kayak gini juga warnanya tuh. Oke, kita tunggu, kemudian kita oke dulu. Tapi tadi kan ada kesalahan di labelnya, nanti yang muncul kan tadi luas ya, nanti akan keluar yang luas. Nah karena kita kan nggak yang luas, kita pilih yang warna ini kan, yang status kawasan. Nah yang itu kita klik label juga, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Kemudian yang label fieldnya kita ubah ke status kawasan, kemudian placement properties sama kayak gitu, klik oke. Nah di sini kita bisa tahu nih, yang warna hijau ini hutan produksi terbatas, kemudian yang ungu ini hutan produksi tetap gitu. Oke, kemudian habis ini kita akan langsung pembuatan layout atau kartografi. Nah di sini kita pilih file, kemudian kita pack and print setup. Oke, kita tunggu. Nah di sini untuk size-nya kita ukurannya A4. Oke, kemudian ini landscape. Nah itu klik oke. Ntar agak nge-lag. Sini langsung kita klik, agak nge-lag terlebih dahulu, nge-lag dulu. Nah klik oke. Kemudian kita layout view. Nah di sini udah dapat. Nah di sini kita tinggal geser aja gambarnya. Sebenarnya ini kan masih si layout ininya. Nah harusnya yang si drawingnya kita klik yang gambar tangan itu. Tunggu. Oke. Berikutnya, nah oke, karena ini udah bener lagi, kita klik si gambar petanya dulu. Ini kan masih yang untuk si tabelnya ini, yang drawingnya kita geser-geser dulu nih formatnya biar menyesuaikan gitu, biar nggak terlalu luas atau terlalu sempit juga gitu. Oke, kita geser. Nah ini kan kekecilan, ini kita bisa perbesar lagi segini. Oke. Nah di sini ukurannya, nah ini kita pegang yang gambar tangan ini biar kita geser gitu. Nah kita ubah dulu ukurannya itu 1/20 ini ukurannya, karena skalanya menyesuaikan yang ada di modul. Jadi ukuran skalanya itu 1/120.000. Dan klik si ininya, zoom to layer. Nah ini kan berubah lagi kan, kita tinggal ubah aja di skalanya, geser pelan-pelan. Oke, nah, ini kan agak pecah kan, itu ya udah nggak terlalu masalah, bisa di gini lagi aja kalau misalnya agak pecah. Jadi emang kalau misalnya pecah-pecah gitu, itu biasanya emang prosesnya, jadi agak tunggu aja.
Oke, ini juga masih agak pecah. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah agak rapi. Oke, kita tunggu. Kemudian kita insert. Kita akan menambahkan judul. Itu kita pilih title. Nah, di sini kan udah dapat nih peta kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Ini kita klik lagi karena itu kan gak rapi kan. Nah, ini kita rapiin terlebih dahulu. Oke, kita peta kawasan, peta penentuan kawasan, kemudian kita ke baris berikutnya yaitu Taman Hutan Raya, kemudian garis berikutnya Wan Abdurrahman, kemudian klik OK. Untuk perubahan font itu bisa nanti aja. Terus oke, ini oke, kita tunggu aja dulu. Oke, kita klik OK. Nah, ini kita geser aja si judulnya ini. Kalau misalnya mau ganti font itu kita tinggal ubah aja. Nah, ini kan petanya gitu lagi karena itu enggak terlalu masalah. Oke, kita tunggu. Nah, di sini fontnya kita ubah ke Time News Roman. Oke, kemudian ukurannya juga kita ubah, bebas menyesuaikan, bisa, ini opsional ukurannya mau berapa. Tapi kan kalau 20 kebesaran jadi kita pakai 18 aja. Nah, ini udah pas. Udah pas, ini kita menyesuaikan aja, kita rapihin. Nah, buat petanya ini nanti aja. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya kompas. Jadi kita tunggu dulu, terlebih dahulu agak error. Nah, ini klik insert, kemudian pilih not arrow untuk memilih arah mata anginnya. Nah, ini bebas mau yang mana aja. Kita pilih yang ini, kemudian klik OK. Kita geser ke sini. Oke, menyesuaikan, ini terserah posisinya mau di mana. Jadi menyesuaikan aja. Ini opsional mau berapa aja ukurannya. Dan pilihan si arah mata anginnya juga bebas mau yang mana modelnya. Nah, ini ukurannya segitu. Kemudian kita langsung insert lagi untuk menambahkan scale bar. Nah, untuk scale bar kita pilih bebas scale barnya yang mana. Karena kita biar mudah aja, kita pakai scale bar yang batang ini. Oke, kemudian klik properties untuk kita ubah ininya, apa sih, unitnya kita ubah ke kilometer. Oke, klik OK. Oke. Oke, kita geser terlebih dahulu. Nah, udah kayak gini. Kemudian kita akan melakukan penambahan lagi, yaitu penambahan keterangan atau legend kayak gitu. Ini kan belum terlalu rapi, ini boleh dirapihin, tapi karena bebas, ini boleh dikecil mau dibesarin juga nggak apa-apa. Kita langsung ke berikutnya, yaitu legend atau keterangan. Nah, sini kan kita cuma ada satu kan, ya udah uap 10WK aja. Nah, ini kan kalau misalnya double nanti yang ada nggak rapi. Nah, itu tinggal kebalikin lagi. Oke, kemudian next. Kita tunggu agak loading. Tunggu terlebih dahulu. Oke, di sininya colornya bebas hitam. Untuk fontnya juga kita
bebas mau Times New Roman, tapi kita tadi pakai Times New Roman, jadi kita gunakan jenis fontnya juga Times New Roman, ukurannya 14. Di next, di finish. Nah ini kita ubah dulu, delete, karena kan kita harusnya keterangan, cuman tadi di situ legend, jadi kita sebelumnya harusnya diganti dulu. Oke, tinggal next. Nah di bagian ini kayak agak loading. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah di bagian legend title ini kita ubah ke keterangan, kita ganti jadi keterangan. Kemudian Arialnya untuk fontnya kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian klik next. Kita tunggu. Nah di sini kan kita nggak ada yang mau kita hapus. Nah itu kita klik dulu, kemudian kan convert to graphics, kemudian kita ungroup. Nah kita hapus yang nggak akan kita gunain, yang kayak misalnya UAP TNWK ini. Nah ini kita klik dulu. Nah ininya kita ganti dulu atau hapus aja, delete. Kemudian status kawasan ini kita klik juga, terus kita delete juga. Kemudian buat yang ini kita klik dulu sebelumnya. Nah ini di dua-duanya kita kontrol, nah gitu. Kemudian kita di groupin, kita rapihin sesuai dengan di bawah tulisan keterangannya. Nah si keterangannya juga bisa kita tambah, diubah ukuran fontnya karena itu kan kekecilan. Nah ukuran segini aja pas. Oke, kemudian ini juga kita ubah fontnya ukuran 16, kegedean kita ubah ke 14. Oke, fontnya kita ganti, jenis fontnya kita ganti jadi Times New Roman juga. Oke, kita tunggu. Nah ini nemu, klik Times New Roman. Nah itu kan udah berubah. Kemudian kita akan langsung ke berikutnya, yaitu sama klik yang si gambar insert, bisa teks gitu kan, cuma kan kalau di sini kita nggak bisa geser kan. Nah itu nggak rapi, ya udah kita coba dulu aja, nggak bisa, jadi kita coba kita delete aja. Oke, ini juga kita delete, kita ini aja deh. Nah kita langsung yang gambar teks kayak gini. Nah ini lebih enak, jadi kita tinggal klik aja teksnya di situ, kemudian kita ketik dulu biar kita bisa ubah mau diedit atau enggak kata-katanya gitu. Ini ketik terlebih dahulu aja. Oke, kita tunggu karena fontnya terlalu kecil jadi nggak terlalu kelihatan. Nah untuk bagian ini tulisannya itu sistem proyeksi peta. Oke, udah gitu tinggal kita klik itunya. Nah ini kita double klik untuk kita ubah. Oke. Nah di sini kita ubah lagi Times New Roman, kemudian kita ganti juga nanti ukuran fontnya karena itu terlalu kecil. Nah tadi kelewat. Nah klik Times New Roman, kemudian ukuran fontnya kita ubah ke 18 aja karena kalau 20 terlalu besar. Nah ini kita bold, bebas mau di bold mau enggak juga bebas, jadi opsional. Karena itu kegedean kita pakai yang 16 aja. Kemudian untuk berikutnya kita akan menambahkan jenis proyeksi yang akan kita pakai, kemudian sistem zona gridnya berapa, sama datumnya. Nah ini kita ganti dulu teksnya yang di dalam ini. Oke, kita tunggu. Oke, karena udah bisa lagi, kita
ganti, yaitu tulis proyeksi titik 2, kita proyeksinya UTM, kemudian garis baru untuk status sistem zona gridnya. Zona grid yaitu 48S, kemudian datumnya itu WGS 84. Nah, klik OK. Nah, ini kita bawahin, kita menyesuaikan aja, kita rapihin. Oke. Oke, kita rapiin aja. Ini kita copy buat nambahin si sumber data yang kita pakai ini. Itu sumber datanya sama, kita double klik juga buat dirubah ininya, teksnya. Itu klik ini, kita ubah yaitu sumber data. Kemudian ini kita ganti jadi teksnya itu jadi Kapala Tahura War. Oke, kita tunggu. Kapala Tahura War. Kemudian permen 837 garis miring KPTS kemudian garis miring lagi yaitu UM garis miring 11 garis miring 1980. Kemudian klik OK. Oke, nah ini kita rapihin. Kita rapihin aja. Nah, ini kita langsung peta ini tuh dibuat oleh siapa. Nah, ini kita bikin dulu teksnya, kita copy template teks yang di sana. Itu Nurrahman, double klik lagi. Kita ganti. Nah, ininya isinya sisi kanan. Kita ganti ininya dibuat oleh. Nah, karena ini kita berkelompok, jadi dibuat olehnya dengan anggota kelompok kita sendiri, yaitu oke, nama kelompoknya, nama anggotanya kita tulis juga. Jadi yang pertama itu saya sendiri, Nur Ahmad Fadli. Kemudian nanti yang keduanya itu Desta Oktaviani. Dan yang ketiga itu Galina Febiani. Nah, di sininya juga kita tulis kelompok 2. Kan ini kalau misalnya kayak gini kan kejauhan ya. Nanti kita rapin aja karena kalau gitu kejauhan. Kemudian klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah dibuat olehnya. Oke, nah ini kan petanya nggak rapi kan. Nah, kita rapin dulu petanya. Karena petanya udah masih belum rapi, kita harus menyesuaikan posisinya yang pas gitu. Oke, jangan di zoom dulu. Klik properties, kita akan melakukan penambahan grid. Nah, di sini emang agak loading, jadi kita tunggu aja. Kemudian pilih, harusnya bukan di situ yang propertiesnya.
propertiesnya itu nanti di sana kita tunggu. Pokoknya di sini kita akan melakukan penambahan grid. Nah, di sini gridnya tuh kita klik layer, kemudian pilih properties. Nah, di sini tuh ada tulisan grids. Nah, di situ kita klik grids, kemudian new grid. Tunggu agak loading. Oke, pilih yang measure grid device map. Ini nggak usah diganti grid name-nya, langsung di next aja. Kemudian next. Oke. Kemudian next, di next lagi. Oke, di finish, klik apply, kemudian klik OK. Nah, kan di sini gambarnya geser lagi kan, ini tinggal geser lagi aja, kita rapihin lagi. Emang gambarnya agak geser-geser terus. Nah, di sini kita rapiin sesuai dengan pilihan kalian. Jadi opsional aja ini buat nentuin garis apa sih peletakan petanya itu bebas. Kemudian oke, agak nge-lag. Nah, dia klik layer. Kemudian klik properties. Nah, ini juga si grid, yang bagian grid kita pilih properties juga. Agak nge-lag terlebih dahulu, kita tunggu. Kemudian di sini kita pilih additional properties. Kita tunggu. Oke, masih agak loading, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, udah muncul, kita pilih klik si number format. Agak nge-lag lagi juga. Oke, kita tunggu ya. Number format. Kemudian si rounding angkanya ini number of decimal place-nya kita ganti jadi di nolin aja. Oke. Kemudian klik OK, klik OK, klik OK, sama klik OK. Oke. Nah, ini kita rapiin lagi gambarnya, gambarnya gerak-gerak lagi. Oke. Kemudian tahap berikutnya yaitu kita langsung menyimpan peta ini dalam bentuk JPG. Yaitu kita tinggal klik. Nah, ini agak nge-lag, oke, tinggal tunggu dulu. Nah, di sini kita klik file, kemudian export map. Udah di export map, kita tunggu. Nah, ini ukurannya 300, ini udah kayak gini aja, nggak usah ada yang diubah. Kemudian namanya di sini kita ganti peta kawasan Tahurawar UAP. Oke, WebGIS kita save di situ, di save. Oke, kita tunggu. Kalau misalnya udah selesai, udah di save, dan oke, sudah selesai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Dan seperti ini aja. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat pembuatan video maupun tutorial yang tidak terlalu cukup jelas. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.